Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menghiasi hati kita dengan iman, menghiasi anggota tubuh kita dengan Islam, sehingga tanpa beban dan penuh dengan keikhlasan serta harapan kita datang ke tempat yang dicintai Allah ini. Ahabbul biqa'i ila Allahil masajid. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Di majelis yang datang kepadanya distandarkan dengan jihad fi sabilillah, disetarakan dengan jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Di majelis yang insya Allah adalah majelis yang memudahkan kita masuk surga, baik dengan mendapatkan pahala hadir di dalamnya atau mendapatkan ilmu yang membuka pintu-pintu kebaikan untuk kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka dimudahkan baginya oleh Allah jalan menuju surga. Majlis yang kita harapkan mendatangkan sakinah warahmah bagi para penghuninya, dikelilingi para malaikat, dan dikatakan kepada kita di akhirnya nanti, qumu maghfuran lakum wa lakum, berdirilah dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Oleh itu saya mengajak diri saya sendiri, ibu-ibu dan saudari-saudari untuk mensyukuri nikmat yang besar ini. Karena dari sekian banyak hamba-hamba Allah, kita sedikit yang mendapatkan semangat ini. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi orang-orang pilihan, karena memang ilmu itu mengangkat kedudukan dan derajat kita. Ma'asyiral akhawat wal ummahatil karimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah pertemuan kita sebulan yang lalu tentang babun yabarru walidayhi ma lam yakun ma'siyah, bab seseorang tetap harus berbakti, memberikan selaksa kebaikan, sejuta khidmat dan pelayanan kepada kedua orang tuanya selama tidak berbentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pada bab yang ke-10 ini Imam Al-Bukhari rahimahullah taala membawakan pula babu man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Bab siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya di masa hidup, maksudnya
yaitu siapa yang bertemu dengan orang tuanya di masa hidupnya, khususnya di masa tuanya, falam yadkhulul jannah, namun orang ini, anak ini tidak masuk surga. Dengan apa? Dengan berbakti kepada ayah dan ibunya. Ini kerugian yang luar biasa. Makna daripada bab ini secara tersurat dan tersirat menandakan besarnya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dan besar kerugiannya orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tua, yaitu tidak masuk surga. La ilaha illallah. Sampai begitu kaum muslimat, bahwasanya orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya bisa tidak masuk surga. Kenapa? Karena meninggalkan berbakti kepada orang tua atau menyakiti hati orang tua, membuat menangis orang tua bersedih, atau merasa merasa bersedih karena anaknya yang tidak memperhatikannya, itu adalah dosa besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah mewajibkan, Rabbmu telah mewasiatkan, Rabbmu telah memerintahkan bahwa jangan kamu beribadah kecuali kepadanya, dan berbaktilah kepada dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Subhanallah, mudah-mudahan petuah-petuah Nabi alaihi salatu wassalam yang akan kita dengarkan ini menambah semangat diri untuk mengejar surga, kampung kenikmatan abadi. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam hadis nomor 21, qala haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsana Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfuh qalu ya Rasulullah man qala man adraka walidayhi indahu al-kibaru aw ahadahuma fadakhala an-nar. Rawahu Muslim. Ma'asyiral ummahat al-fudliyat wal akhawat al-karimat, berkata Imam Bukhari, haddatsana Khalid ibn Makhlad, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Khalid ibn Makhlad al-Qatwani al-Kufi, thiqatun thabt. Qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal, itu Sulaiman ibn Bilal at-Taimi al-Madani, thiqatun thabt. Qala haddatsana Suhail, dia berkata telah menyampaikan hadis ini kepada kami Suhail, itu Suhail ibn Abi Salih al-Madani, yaitu Suhail bin Abi Salih. Abu Salih namanya adalah Zakwan As-Samman Az-Zayyat Al-Madani. Saduq, an abihi, dari bapaknya yaitu Abu Salih, yaitu Zakwan As-Samman Az-Zayyat Al-Madani. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, masyhur, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Dikenal dengan sangat berbaktinya kepada orang tuanya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, beliau bersabda, raghima anfuh. Ini kalimat doa keburukan bagi seseorang yang banyak merugi, orang-orang yang
celaka, orang yang tidak beruntung. Makna aslinya adalah raghima anfuhu, yakni ulsiqa birrugham, yaitu tersungkur di tanah. Artinya tersungkur di tanah, ya, sampai hidungnya masuk ke tanah. Yang maknanya adalah zalla wa khaziyah. Zalla wa khaziyah, yakni maknanya hina dan rendah. Jadi orang-orang yang tersungkur, raghima anfuh, hina dan rendah. Raghima anfuh, hina dan rendah. Hina dan rendah diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, ya Rasulullah, siapa itu orangnya? Man ya Rasulullah? Siapa orang yang tersungkur, hina, dina, direndahkan dan rugi? Qala, man adraka walidayhi indahul kibaru, man adraka walidayhi indahul kibaru au ahaduhuma fadakhala an-nar, yaitu orang yang orang tuanya di saat dia sudah tua, keduanya atau salah satu keduanya, dan dia ada pada waktu itu tetapi tidak memasukkannya ke surga, ai fadakhala an-nar. Nabi SAW dalam ayat atau dalam hadis lain menyebutkan innal walida awsatu abwabil jannah, sesungguhnya orang tua itu adalah pintu surga paling tengah. Allahu akbar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, artinya siapa yang ingin masuk surga di pintu utama, pintu paling tengah, maka pintunya adalah melalui berbakti dan taat kepada kedua orang tua, yaitu berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini menjadi pelajaran yang besar, peringatan yang berharga bagi kita, bahwa bila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua yang masih hidup dan kita alhamdulillah bertemu dengannya, maka itu adalah pintu kita untuk masuk surga. Bayangkan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, andainya dikatakan kepada kita, Bu, ini pintu Anda masuk ke dalam surga, atau ini pintu keberuntunganmu di dunia dan di akhirat, atau dikatakan siapa yang masuk pintu ini maka dia pasti selamat. Yang masuk pintu yang kalau tidak masuk pasti terlaknat. Kira-kira kita masuk atau tidak? Dan berapapun karcisnya, berapapun biayanya, berapapun ongkosnya, kita akan masuk. Sebab apa? Kita ingin selamat, karena di akhirat itu tidak ada pilihan lain, selamat atau merugi, selamat masuk surga atau celaka masuk neraka. Nah, kalau demikian kaum muslimat dirahmati Allah, maka seseorang yang menyadari hal ini, yang menjadi berapa beruntungnya orang yang berada bersama orang tuanya. Bayangkan kita ketika keberadaan anak kita di sisi kita, luar biasa kita bersyukur dan memuji Allah SWT karenanya. Sayangnya kita luar biasa, maka keberadaan orang tua lebih daripada itu. Ya, anak mungkin akan membuat kita lalai dari Allah SWT, tapi mengurus orang tua akan membuat kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat besar pengaruhnya pada kita. Karena apa? Karena Nabi menyebut rugi, hina, celaka dan rendah orang-orang yang tidak mempedulikan kedua orang tuanya di saat sudah tua. Di saat sudah tua. Kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Dalam hadis-hadis sebelumnya kan sudah kita sebutkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya apapun yang dilakukan oleh seorang anak dalam membalas jasa orang tuanya, maka tidak akan bisa terbalaskan sedikit pun. Tidak akan terbalaskan sedikit pun. Oleh itu mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita orang yang bersemangat
dalam mendapatkan keberuntungan. Andainya kita kaum muslimat dirahmati Allah ketika memberikan infak atau memberikan nafkah kepada anak-anak kita, ketika kita melihat anak kita makan dengan sedapnya, dengan nikmatnya, ketika mereka tumbuh dalam keadaan sehat walafiat, cerdas, cergas dan menarik. Padahal kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, ini belum tentu memasukkan kita ke surga. Tetapi kalau kita memberikan makan kepada orang tua kita, menyuapkan nasi ke mulut mereka, mencucikan pakaiannya, membersihkan badannya, ini adalah pintu surga kita. Ya, semakin merendahkan diri kita kepada orang tua karena Allah Subhanahu wa taala dan bersedia mengurusi mereka, maka semakin tinggilah Allah mengangkat derajat kita. Dan semakin jauh dan meninggi kita tidak mau melayani dan mengurusi orang tua kita, maka semakin rendah pula kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat yang dirahmati Allah, raghima anfuh, sungguh rugi dan rendah, raghima anfuh, rugi dan rendah, hina dan rendah. Raghima anfuh diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Orang yang bertemu dengan keluarga, dengan orang tuanya di waktu tua, di masa tuanya, atau salah satu dari keduanya, lalu dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk masuk surga. Allah menggandengkan kaum muslimat antara kewajiban beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, disandingkan atau Allah dekatkan dengan kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tuanya dalam banyak ayat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Rabbmu telah mewajibkan kamu supaya tidak beribadah kecuali kepadanya dan hendaknya berbuat baik kepada orang tua. Ma'asyiral karimat, para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini banyak mengandung faedah. Yang pertama adalah besarnya keberuntungan orang-orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya di saat mereka sudah tua. Bertemu dalam keadaan hidup dan orang tuanya sudah dalam keadaan berumur. Yang kedua, besarnya dosa orang yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya sehingga berakibat tidak masuk surga. Yang ketiga, siapa yang ingin mencari pintu utama masuk surga, maka pintunya ada pada berbakti pada kedua orang tua. Keempat, bahwasanya orang yang tidak mempedulikan orang tuanya di saat mereka sangat membutuhkan khidmat dan pelayanannya, maka orang ini terancam terhina pula di masa tuanya, yaitu diberikan Allah anak-anak yang tidak mempedulikannya. Oleh itu sakitnya luar biasa kaum muslimin di saat kita butuh tetapi anak tidak ada yang melayani kita. Di saat kita memerlukan dan berharap ternyata anak entah pergi kemana. Maka siapapun yang diuji dengan ini segera bertobat. Jangan-jangan kita di saat orang tua kita dulu dalam keadaan hidup kita lalai dalam memperhatikan mereka. Dan mudah-mudahan yang masih hidup hari ini dan kita mumpung masih hidup hari ini, maka jangan sia-siakan kesempatan ini, baik perempuan maupun laki-laki. Jangan disia-siakan kesempatan untuk masuk surga dengan adanya orang tua kita. Kaum muslimat dirahmati Allah, bahkan yang kelima, pintu surga utama itu ada pada taat pada orang tua setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk pada hadis yang atau bab yang selanjutnya, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, babu man barra walidayhi zadallahu fi umrihi. Babu man barra walidayhi zadallahu fi umrihi. Bab orang yang atau bab tentang orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya,
Allah tambah umurnya. Allah tambah umurnya. Kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Hadis ini walaupun hadisnya dhaif, kenapa Imam Al-Bukhari sebutkan juga? Karena pertama syarat kitab ini beliau tidak syaratkan hadisnya semua sahih. Yang kedua, bahwa makna hadis ini sabit dalam hadis yang sahih. Man arada ay yufsata lahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi ajalihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin Allah lapangkan rezekinya dan Allah lamakan atau panjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjalin silaturahim di antara mereka. Dan rahim yang paling besar, rahim yang paling hebat, yang menyebabkan rezeki kita diluaskan, dilapangkan, baik dari sisi kuantitasnya maupun kualitasnya, baik dari segi jumlahnya maupun kemanfaatan dan kegunaannya. Karena tidak sedikit harta banyak tetapi berguna sedikit, itu juga tidak bagus. Tetapi berapa banyak harta yang sedikit tapi berguna luar biasa. Nah, siapa yang ingin, maka hendaklah dia memperpanjang atau menyambung silaturahimnya. Qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Asbagh ibn al-Faraj, berkata telah menceritakan hadis ini kepada kami Asbagh ibn al-Faraj, itu Asbagh ibn al-Faraj ibn Sa'id ibn Nafi' al-Misri al-Maliki, salah satu imam besar atau imam mazhab Maliki besar di Mesir pada masanya. Qala akhbarani Ibnu Wahab, saya mendapatkan berita ini dari Ibnu Wahab, yaitu Abdullah ibn Wahab al-Qurashi Abu Muhammad al-Misri, thiqatun faqih, orang yang paling thabit riwayatnya dari Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala dan murid Imam Malik. An Yahya ibn Ayyub, dari Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi al-Misri, Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi al-Misri ini thiqah faqih. An Zabban ibn Fa'id, Zabban ibn Fa'id al-Misri ini matrukul hadis atau dhaifun jiddan. An Sahl ibn Mu'az, di Sahal ibn Mu'az ibn Anas al-Juhani al-Ansari, dhaifun. An abihi, dari bapaknya yaitu Mu'az ibn Mu'az ibn Anas al-Juhani, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Qal, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barra walidayhi tuba lahu, siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tuba lahu, maka kebaikan yang banyak baginya. Zadallahu fi umrih, maka orang ini akan Allah tambah umurnya. Kaum muslimat dirahmati Allah SWT, hadis ini juga walaupun dhaif tapi maknanya sabit dalam hadis yang sahih, menandakan bahwa bagaimana besarnya nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Yang pertama adalah Allah kumpulkan baginya banyak kebaikan. Tuba lahu itu artinya banyak kebaikan baginya, dan ada yang menafsirkannya dengan surga baginya. Surga baginya. Hadis yang sebelumnya menguatkan ini, bahwasanya orang yang berbakti kepada orang tuanya mendapatkan kebaikan yang banyak, kenikmatan yang hebat, itu berupa surga baginya. Kemudian di dunia Allah tambah umurnya. Kaum muslimat yang dirahmati Allah, mungkin ada pertanyaan, bukankah umur sudah ditentukan? Lalu bagaimana dengan ditambahnya umur? Para ulama menyebutkan beberapa tafsiran, di antaranya adalah bahwa yang ditambah itu adalah keberkahan umurnya. Artinya siapa yang umurnya 60 tahun misalnya, dengan berbakti kepada kedua orang tuanya atau secara umum menjalin silaturahim di antara mereka, di antara keluarganya tersebut, maka Allah berikan manfaat umur seolah-olah dia berumur 100 tahun atau 90 tahun atau 80 tahun, pada umurnya hanya 60
tahun. Kita lihat berapa banyak para ulama, orang-orang yang Allah tuliskan baginya keberkahan, umur yang masih muda tetapi meninggalkan karya-karya besar, ilmu-ilmu yang ditinggalkan mereka seolah-olah atau ilmu tersebut tak bisa dituliskan oleh orang yang umurnya 60 tahun padahal beliau atau mereka wafat dalam umur yang hanya sekitar 40 tahun, 45 tahun. Misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala wafat dalam umur 54 tahun, dan Imam An-Nawawi wafat sekitar 40 tahun lebih. Kemudian Ibnu Abil Hadi wafat pada umur tak sampai 40 tahun. Tapi kitab-kitab yang mereka tinggalkan luar biasa, yang kita yang masih hidup belum sanggup untuk menyelesaikan membacanya. Ini adalah keberkahan. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya maksud daripada panjangnya umur tersebut adalah lama disebut orang. Artinya walaupun dia sudah mati tetapi kebaikannya masih hidup, dihidupkan orang. Seperti banyak di antara orang-orang saleh, orang-orang yang meninggalkan pekerjaan-pekerjaan besar seperti membangun masjid, membangun sekolah, berdakwah, sehingga namanya senantiasa hidup di masyarakat sampai walaupun dia sudah lama wafat, sehingga setiap saat dia mendapatkan limpahan pahala doa dari orang yang daripada amalan yang dia tinggalkan. Ini juga di antara tafsirannya para ulama. Di antaranya tafsirannya wallahu taala alam adalah bahwasanya dipanjangkan umurnya adalah dalam ilmu Allah. Dalam ilmu Allah fil azal, seandainya orang ini hidup menyambung silaturahimnya, Allah takdirkan umurnya misalnya 80. Tapi kalau dia tidak melakukan silaturahim, umurnya hanya 6 atau 40. Maka ini Allah Subhanahu wa taala menentukan, seolah-olah Allah menentukan dua ajal baginya. Ajal yang pertama, bila dia melakukan silaturahim dengan baik, maka dia diberikan umur 80. Tapi kalau tidak, diberikan misalnya umur 60. Wallahu taala alam. Ini makna dengan makna zadallahu fi umrih, Allah tambah panjangkan umurnya. Wallahu taala alam. Jadi kaum muslimat, para ibu, para ummahat dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini semakna dengan hadis yang sebelumnya, ada itu besarnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan betapa besarnya kerugian orang-orang yang tidak memperhatikan orang tuanya. Kemudian balasan bagi yang berbakti kepada orang tuanya adalah kebaikan yang banyak, kenikmatan yang abadi berupa surga yang tidak ada lapar dan tidak ada penat di dalamnya. Kemudian di antara yang Allah berikan kepada orang yang menyambung atau yang berbakti kepada orang tuanya, Allah panjangkan umurnya dengan berbagai tafsiran yang disebutkan tadi. Ma'asyarul kiram, ma'asyarul karimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk pada bab yang ke-12. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala, babu la yastaghfiru li abihi al-musyrik. Babu la yastaghfiru li abihi al-musyrik. Bab tidak boleh seorang anak memohon ampunan kepada Allah untuk ayahnya yang meninggal dalam keadaan syirik. Subhanallah. Kaum muslimat dirahmati Allah SWT, apa hubungannya bab tidak boleh berdoa untuk orang tua yang sudah mati dalam keadaan syirik? Maknanya diantaranya adalah bahwa kebaikan itu kaum muslimat, bakti kepada orang tua itu pertama di masa mereka hidup. Ini hukum asalnya di masa mereka hidup. Ya, yang kedua bahwasanya orang-orang yang musyrik sekalipun orang tuanya, musyrik sekalipun, yang mana dosanya tak akan terampuni kalau dia meninggal dalam keadaan syirik. Kafir sekalipun, munafik sekalipun, maka dia mesti juga mendapatkan birru al-walad, mesti mendapatkan kebaikan dan bakti dari anaknya. Ini juga menganjurkan kita bahwa orang tua yang kafir sekalipun wajib kita
berikan pelayanan dan kebaikan kita. Ini maknanya. Yang kedua, bahwa kebaikan kepada orang tua itu yang paling bermanfaat adalah di saat mereka masih hidup. Karena kaum muslimat yang dirahmati Allah, berat sekali melayani orang tua di masa hidupnya. Orang tua kalau sudah lama umurnya itu pasti seperti membosankan kita. Ya, kaum muslimat dirahmati Allah, ingat ketika orang tua bosankan kita, ingat saat-saat kita masih kecil dulu. Dia masih kecil dulu, berapa kali kadang-kadang kita bercerita dengan orang tua, cerita itu terus. Nanti orang tua juga sama, akan seperti itu juga dengan kita. Dia bercerita itu terus. Maka apabila kita bisa seperti ketika dia melayani cerita kita di masa kecil dulu, maka kita juga sekarang mestinya juga bisa melayani cerita orang tua kita itu. Ada seorang ibu seperti yang diceritakan sebagian ustaz, bahwasanya dia punya 10 orang anak. Anaknya Masya Allah hebat-hebat ibu ini. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi dosen, ada yang pengusaha, ada yang sebagainya. Kecuali yang paling kecil, yang paling bontot kata orang Jawa, yaitu tidak tinggi sekolahnya, hanya seorang petani biasa, dan itu yang tinggal dengan orang tuanya. Kalau yang kaya-kaya tersebut ketika pulang bawa uang banyak, kemudian tinggal beberapa hari dengan orang tuanya, lalu pergi lagi ke kota, dan yang senantiasa bersama emaknya ini adalah anaknya yang paling kecil tadi. Walaupun tak memberikan uang, tetapi sanggup membuat ibunya senang. Ketika ditanya, siapa anak ibu yang paling membuat ibunda senang? Apakah yang belikan kulkas mahal, ataukah yang membuatkan rumah yang lapang, ataukah yang senantiasa mensuplai dengan jumlah uang yang banyak, ataukah mereka yang suka membawa ibunya jalan-jalan? Ternyata jawabannya yang paling menyenangkan baginya adalah sang anak yang tinggal bersamanya, yang siap mendengarkan apapun ceritanya. Inilah sang anak. Ternyata miskin pun bisa menyebabkan kita masuk surga berbakti pada orang tua. Tidak mesti dengan uang yang banyak, tidak mesti dengan kekayaan yang melimpah. Anak yang miskin pun punya kesempatan sama, bahkan mungkin lebih. Karena yang dibutuhkan orang tua itu adalah, selain daripada kebutuhan hidup, adalah yang paling penting adalah membahagiakan mereka dengan peduli kepadanya. Sebagai kita mungkin beranggapan, oh saya sendiri susah, gimana cara membahagiakan orang tua? Ingatlah kaum muslimat dirahmati Allah, kita masing-masing punya orang tua. Orang tua itu seperti yang mereka sebutkan ke kita, saya tidak melihat dari banyaknya pemberian kalian, saya tidak melihat dari melimpahnya hadiah dan persembahan kalian, tapi yang saya lihat adalah kepedulian yang kalian buktikan dengan senantiasa memperhatikan orang tua kalian ini. Mudah-mudahan kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, bab ini menunjukkan bahwa kebaikan yang diharapkan dari anak yang buat dia masuk surga di masa hidup itu, setelah mati tidak banyak yang bisa kita buat. Tidak banyak yang bisa kita buat. Paling bersedekah atas namanya, atau menghajikan dan mengumrahkannya, atau menjalin memohonkan istighfar, berdoa dan memohon ampunan untuknya dan sebagainya. Tetapi di saat hidup itu subhanallah, ungkapan kata saja seperti yang dicontohkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, atau sikap saja. Abu Hurairah gubernur Madinah waktu itu tak pernah pergi ke pekerjaannya atau ke kantornya kecuali minta izin dulu dengan ibunya sebelum dia berangkat ke tempat kerja. Dan di saat dia pulang, sebelum dia menemui ibunya, menemui keluarganya, dia salam dan minta izin dulu kepada ibundanya. Subhanallah. Sehingga kaum muslimat yang dirahmati Allah, sampai ada riwayat, siapa yang tidak mencintai Abu Hurairah min ahli kitab, maka sesungguhnya dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala adalah contoh terbaik dari anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Hanya dengan tindakan yang sederhana, menjelang pergi minta izin. Apalagi di zaman kita ini sangat mudah kaum muslimat. Iya, tidak sempat datang langsung, walaupun ini seharusnya. Tetapi orang tua bisa paham. Cukup dengan telepon, maka katakan dan minta izin, minta restu kepada orang tua.
walaupun bepergian yang dekat, bahkan walaupun hanya sekedar untuk pergi kerja. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini, karena orang tua itu, jangankan kita, anak saja diperhatikan orang tuanya luar biasa bahagianya, apalagi orang tua yang sudah tidak diharapkan lagi, tentu akan lebih berbahagia bila diperhatikan. Wallahu musta'an. Nah, kenapa bab ini masuk? Karena setelah meninggal tidak banyak lagi, apalagi meninggal dalam keadaan syirik. Maka sebaik-baik bakti adalah jangan-jangan dengan akhlak kita yang baik tersebut membuat orang tua kita mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Babu la yastaghfiru li abihi al-musyrik, bab tidak boleh minta ampunan kepada Allah untuk orang tuanya yang sudah meninggal dalam keadaan syirik. Qala rahimahullah haddatsana Ishaq, telah menyampaikan hadis kepada kami Ishaq, yaitu Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahuyah Al-Khurasani, yang disebut oleh Imam Ahmad, ma'abara ilaina nahr Khurasan ila Baghdad afqahu min Ishaq. Tidak ada satupun ulama yang menyeberang dari Khurasan ke Baghdad ini yang lebih alim, yang lebih faqih dari Ishaq ibn Rahuyah. Qala akhbarani Ali ibn Husain, telah menyampaikan berita kepada kami Ali ibn Husain Al-Kufi. Qala haddatsani abi, telah menyampaikan hadis kepadaku bapakku, yaitu Husain Al-Kufi, an Yazid An-Nahwi, dari Yazid An-Nahwi, an Ikrimah, dari Ikrimah maula Ibn Abbas, an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, fi qawlihi azza wa jal, tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha adh-dhulli min ar-rahmati wa qur rabbi irhamhumā kama rabbayani shaghīrā. Al-Isra 23 dan 24. Fanasakhat hal ayatul lati fi bara'ah. Ayat ini dinasakh oleh ayat dalam surat Bara'ah, maka lil nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. At-Taubah 113. Yaitu tentang tafsir imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, apabila sampai masa tua kedua orang tua tersebut atau salah satunya bersamamu, au kilahuma atau keduanya, fala taqul lahuma uff, janganlah sekali-kali mengatakan uff, jadi kepadanya, itu kalimat keluhan. Wala tanharhuma, apalagi jangan sampai menghardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, perkataan yang mulia. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan menundukkan dirilah kepadanya, merendahkan diri kepadanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah ya Rabbi, berilahkan rahmat kepada keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku waktu kecil. Ayat ini, kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu an Nabi, dinasakh dengan ayat, itu maksudnya mohon ampunan bagi orang tua yang sudah meninggal, itu dinasakh dengan ayat maka lin nabi, tidak patut bagi seorang nabi, walladzina, atau tidak patut bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, memohon ampunan bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, sekalipun mereka adalah uli qurba, karib kerabat, min ba'di ma tabayyana lahum, yaitu setelah jelas mereka, annahum ashabul jahim, bahwa mereka adalah penduduk neraka yang abadi. Artinya kaum muslimat dirahmati Allah SWT, bagaimanapun bakti kita kepada orang tua di masa hidup, maka setelah meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak boleh diberikan bakti lagi. Oleh itu kesempatan kita di masa hidupnya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan kalau bisa memberikan hidayah kepadanya, karena seberat-berat ujian bagi para sahabat dulu, kaum muslimat, para ummahat dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, adalah di saat kita mendapatkan hidayah
tetapi orang tuanya mati dalam keadaan kufur atau syirik, sehingga mereka dihukum oleh Allah dan Rasul min ashabil jahim, termasuk penduduk neraka. Ada seorang tabi'in ia mengatakan kepada seorang sahabat bahwa katanya kalian beruntung sekali sebab bisa berjuang bersama Nabi, bertemu dengan Nabi, belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia katakan, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, la tatamannau ma qad anqa au najjakumullahu minhu. Jangan kalian bercita-cita mendapatkan ujian yang kalian diselamatkan Allah daripadanya. Ara'aitum atau ra'aituna atau ra'aina, kami melihat bagaimana kami waktu itu dikatakan kepadanya ayahnya finnar, orang tuanya di neraka, ayah dan ibunya di neraka, padahal kita mendapatkan hidayah. Berat luar biasa karena tidak bisa menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu ketika meninggalnya Abu Talib dan sebelumnya Khadijah radhiyallahu taala anha radhiyallahu anha Khadijah, maka Nabi SAW sangat bersedih. Yang membuat beliau bersedih banyak. Di antaranya adalah pamannya wafat dalam keadaan tidak bersyahadat, wafat dalam keadaan syirik. Sedih luar biasa Nabi SAW. Karena sebesar-besar hadiah yang bisa kita persembahkan dan berikan kepada orang tua kita sebenarnya adalah dengan bakti kita yang baik, adalah membawakan hidayah bagi mereka. Oleh sebab itu khususnya bagi kita para ummahat, para akhwat yang dianggap sudah ngaji, apalagi disebut ngaji sunnah bermakna as-salaf, maka kita harus di garda terdepan, di barisan terdepan, orang yang semakin baik dengan orang tuanya. Jangan justru sebaliknya, semakin mengaji kita semakin kasar, semakin mengaji kita semakin tidak memperhatikan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan hadis-hadis ini sebagai pengingat dan penggugah hati kita untuk senantiasa memanfaatkan momen yang terbaik ini di saat orang tua kita masih hidup. Hadis ini atau riwayat dari Ibnu Abbas ini menunjukkan satu, bahwasanya orang-orang yang mati dalam keadaan syirik tidak diampuni dosanya. Yang kedua, bahwasanya bakti kepada orang tua adalah di saat mereka masih hidup, karena setelah meninggal tidak ada kesempatan, khususnya yang mati dalam keadaan tidak beriman. Dan yang ketiga, semahal-mahal hadiah yang kita persembahkan kepada orang tua adalah memberikan mereka hidayah sehingga mereka menerimanya dan berikan taufik oleh Allah SWT untuk mengikutinya. Yang keempat, bahwa orang-orang kafir sedekat apapun dengan kita, orang-orang musyrik sedekat apapun dengan kita, ayah dan ibu kita, maka terhalang kita mendoakannya, dilarang kita mendoakannya. Maka kalau kita ingin berbakti kepada orang tua, maka di masa mereka hidup. Dan ingat bahwa mereka itu semuanya adalah pintu kita menuju surga yang nikmatnya tidak tertara dan tidak bisa, tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga dalam berita, dan tidak bisa dihalusinasikan dalam pikiran kita, tak terbayang. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita bersama, dan baik bagi yang menyampaikan maupun yang mendengarkan atau yang menyaksikan. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada pertanyaan. Tinggal berapa menit? Sekitar 14 menit lagi. Dipersilakan. Masya Allah, jazakillah khair, syukran. Banyak pertanyaan.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya seorang ibu yang tempat tinggalnya di kota lain. Yang hanya dapat kami lakukan hanya menelpon, menanyakan kabar dan mendengarkan ceritanya. Kami ingin ibu datang ke kota kami, tinggal bersama kami, tapi ibu tidak mau, dan 1 kali setahun kami pulang ke kampung untuk bersilaturahim kepada ibu, apalagi di saat pandemi Covid saat ini. Mohon nasihat Ustaz untuk kami yang syukur, jazakallah khair. Memang ibu-ibu ini seburuk apapun tempat tinggalnya di kampung, dan seburuk apapun keadaannya, seperti kata penyair Imrul Qais, berapa banyak tempat yang aku tinggali, maka cintaku tetap terpaut pada rumah yang pertama. Oleh sebab itu wajar orang tua tidak mau, bukan mereka benci, tidak, bukan mereka tidak senang pada anak-anak, tidak, tapi begitulah mereka tumbuh di rumah tersebut, sehingga mereka tidak mau atau segan untuk meninggalkannya dan memilih untuk tinggal di situ. Nah, kalau seandainya kita ditakdirkan jauh dari beliau, misalnya ibu yang dapat suami yang bekerja di tempat lain atau dari daerah lain, karena memang seorang anak mesti ikut suaminya, maka apa yang sudah ibu lakukan yaitu menghubungi beliau, menanyakan keadaannya, memenuhi kebutuhannya, ya mudah-mudahan itu sudah mewakili insyaallah taala. Tapi tetap berusaha untuk sebanyak mungkin dan seinten mungkin untuk menyenangkan orang tua tersebut, dan di samping mendoakan beliau dalam setiap saat dalam doa kita, khususnya dalam waktu-waktu yang mustajab. Wallahu taala alam. Sambil juga mengajak mereka, dan juga kita diminta juga anak-anak kita untuk menghubungi nenek mereka atau datuk mereka, karena pasti mereka akan lebih senang bila semakin banyak yang menghubungi mereka. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Pada umur berapa seorang anak laki-laki sebaiknya dikhitan? Wallahu ta'ala, kalau ditanyakan secara kesehatan, anak-anak dikhitan pada umur 7 hari sudah dikhitan orang, karena tidak merasakan terlalu sakit dan lebih cepat sembuh insyaallah ta'ala. Tetapi yang pada umumnya yang berlaku itu sekitar umur mumayyiz, ketika dia sudah mumayyiz sekitar 7-6 tahun, antara 7 sampai 10 tahun. Wallahu ta'ala alam. Tidak, saya tidak mengetahui ada umur khusus dalam masalah ini, tetapi pada umumnya adalah orang dikhitan di saat dia sudah mumayyiz. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, ayah saya meninggal saat saya SD, rahimahullah ta'ala wa faralahu. Saya membaca Al-Quran untuk dikirimkan kepada ayah saya, apakah itu boleh? Saya membacakan Yasin di kuburannya, apakah itu juga boleh? Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membacakan Yasin atau membacakan Al-Quran kepada atau dengan niat untuk orang tua, masalah yang dikhilafkan oleh para ulama dalam mazhab jumhur, termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, itu tidak sampai kiriman pahala seperti ini, tidak sampai. Mereka hanya mengkhususkan hal-hal yang sudah ada dalam syar'inya, karena ayat mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Kemudian idza mata ibnu adam qata amaluhu illa min thalath. Ini pendapat atau mazhabnya imam atau jumhur ulama. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah beberapa riwayat daripadanya yang paling mu'tamad adalah sampai. Oleh sebab itu wallahu taala alam, menghindari khuruj dari khilaf ini adalah kita membaca niat karena Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan pahala untuk orang tua kita dari amalan-amalan yang kita lakukan, bukan hanya baca Quran. Adapun yang kedua, membacakan Yasin di kubur, ini tidak ada dalil yang menunjukkan itu, wallahu taala alam. Karena zahirnya hadis-hadis bahwa untuk baca kuburan itu bukan tempat baca Quran. Wallahu taala alam. Di antaranya adalah Iqra'ul Qur'ana fi buyutikum wa la taj'aluha qubura. Bacalah Al-Quran di rumah-rumah kalian dan jangan jadikan dia seperti
kuburan. Berarti kuburan bukanlah tempat baca Quran. Di samping tidak ditemukan sepanjang yang kita ketahui Nabi SAW datang ke kuburan membacakan Al-Quran kepada orang-orang yang di kuburan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz, jika kita ingin berbakti pada orang tua kita yang sudah tua tapi dia tidak mau atau tidak betah tinggal bersama kita, dia lebih memilih tinggal di kampung. Ya, seperti yang pertanyaan tadi, bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua kita yang khususnya seperti di atas? Sama dengan jawaban yang tadi, pada umumnya orang tua itu lebih senang tinggal di tempat mereka dilahirkan. Ini fitrah mereka. Andainya mereka tidak ini, maka sebabnya banyak, diantaranya mungkin tidak mau merepotkan anak misalnya. Maklumlah orang tua, dia banyak hal-hal yang mungkin menyebabkan terganggunya anak-anak, sehingga mereka memikirkan itu. Juga yang kedua, tidak mau meninggalkan rumahnya tadi, karena itu rumah tempat dia tinggal, banyak kenangan yang dia dapatkan di situ, di samping teman-temannya di kampung dan sebagainya. Maka caranya seperti yang saya sampaikan tadi di jawaban yang pertama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, apakah tidak mengerjakan solat semoga hidup termasuk syirik? Apa maksud ini ya? Apakah tidak mengerjakan solat semoga hidup, semasa hidup, semasa hidup termasuk syirik? Tidak. Syirik itu adalah beribadah kepada selain Allah, ya, atau beribadah kepada Allah di samping beribadah, atau beribadah kepada selain Allah di samping beribadah karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik. Misalnya meminta kepada orang-orang yang dianggap wali secara langsung, ini syirik. Atau berkeyakinan misalnya sesuatu selain Allah bisa berpengaruh, misalnya keyakinan bila masuk palasik ke rumah pasti menimbulkan penyakit. Ini misalnya termasuk hal yang syirik. Atau menyemah rumah yang mau dibangun dan meletakkan seperti sesajen dan sebagainya, itu termasuk syirik. Adapun meninggalkan solat, orang yang tidak solat semasa hidupnya ini berbahaya sekali, dihukum kafir. Orang kafir tidak semuanya syirik, ya, tetapi orang musyrik semuanya kafir. Orang kafir tidak mesti semuanya syirik. Ada orang yang kafir tapi tidak melakukan kesyirikan, hanya tidak menerima agama. Misalnya orang-orang ateis, orang-orang yang tidak bertuhan. Mereka mengingkari keberadaan Tuhan tapi tidak menyembah apapun. Orang yang tidak beragama. Baik. Apakah boleh mendoakan ayah yang telah wafat tetapi semasa hidup beliau tidak mengerjakan solat dengan teratur, ya? Dengan teratur. Artinya kadang solat kadang tidak. Wallahu ta'ala alam. Ini kan pendapat ulama, masalah ini berat. Ada yang mengatakan, atau jumhur mengatakan, orang yang meninggalkan salat dengan mengingkari wajibnya salat, ini sepakat mengatakan kafir. Ini tidak boleh didoakan. Tapi kalau masih mengakui kewajiban salat, karena dia rukun Islam, tidak boleh diingkari. Kalau masih mengakui kewajiban salat, namun karena malas, karena merasa berat, dia merasakan dia berdosa meninggalkannya, tapi ditinggalkannya, maka terjadi khilaf di antara ulama. Sebagian besar ulama mazhab ini menyebutkan masuk hukum murtad, mesti diwajibkan bertaubat, kalau tidak maka dia hukum murtad. Maka yang seperti ini dihukum kafir oleh mereka berdasarkan dalil yang banyak sekali. Di antaranya adalah ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Artinya pemisah antara kita dengan orang-orang kafir dan musyrik itu adalah salat. Siapa yang tidak salat berarti dia sudah kafir. Maka oleh sebab itu berhati-hati kita. Pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, selama dia tidak mengingkari wajibnya salat, tapi kadang salat kadang tidak, wallahu ta'ala alam, maka insyaallah semoga tidak dihukum kafir karena syahadatnya yakin. Sedangkan meninggalkan salat ini masalah yang masih debatable, masih diperselisihkan oleh ulama. Oleh sebab itu mudah-mudahan mendoakannya dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Kecuali ada hal-hal lain yang menyebabkan dia keluar dari Islam sebelum meninggalnya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sama kedudukan ibu mertua dengan ibu kandung kita untuk berbakti kepada orang tua? Ya, saya katakan ibu mertua lebih barangkali. Karena apa? Di dalam berbakti kepadanya berbakti pada suami, dan ibu lebih diwajibkan taat pada suami daripada orang tua. Makanya berbakti kepada mertua ini memang berat. Kadang karena apa? Mohon maaf ya. Mertua tuh sering merasa istri anaknya itu saingannya. Ini tidak bisa dipungkiri, banyak orang tua merasa istri anak laki-lakinya saingan dirinya. Oleh sebab itu disinilah peran seorang istri untuk menunjukkan baktinya kepada mertuanya tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jadi berbakti pada orang tua dengan mertua itu sama. Bahkan mungkin wallahu alam menurut pandangan saya yang singkat, bahwasanya berbakti pada mertua itu lebih dianjurkan, sebab di dalamnya terdapat berbakti pada suami. Berbakti pada suami. Yang kedua, tingkat berat melakukannya lebih juga dibanding dengan berbakti pada ibu atau ayah kita sendiri. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait peristiwa bentrokan yang terjadi antara aparat kepolisian dengan sejumlah laskar pengawal Habib Rizik baru-baru ini yang menyebabkan beberapa laskar tertembak, apakah laskar meninggal itu meninggal dalam keadaan mati syahid? Manakah kita yang dukung perintah atau FPI? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ikhwani, akhwati billah, fitnah itu, di zaman fitnah sebaiknya kita menghindar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berbaring lebih baik pada yang duduk. Nah, dalam masalah ini siapa yang kita dukung? Kita mendukung semuanya. Kaum muslimin kita dukung semuanya, dan kebenaran itu harus ditunjukkan dengan jujur dan adil. Ya, saudara kita muslim, kita mesti menghormati darah kaum muslimin, dan juga kita wajib dalam satu sisi menghormati pemerintah yang menjadi kewajiban taat bagi kita. Maka kita juga sebagaimana kita meminta kepada pemerintah untuk tidak menzalimi rakyatnya, kita juga meminta kepada saudara-saudara kita di ormas manapun untuk tidak menunjukkan perlawanan dengan pemerintah. Wallahu ta'ala alam. Apakah mereka mati syahid? Kalau mati syahid kita tidak bisa memutuskannya, karena Nabi melarang kita untuk mengatakan itu kecuali dengan dalil yang sahih dan sharih. Tetapi mudah-mudahan tidak ada salahnya kita mendoakan, mudah-mudahan mereka mati dalam keadaan dalam keadaan syahid, atau mendoakan kepada Allah semoga Allah mengampuni kalau mereka tersalah. Wallahu ta'ala alam. Tapi menghukum bahwa mereka mesti mati syahid, ini tidak ada dalilnya, dan justru dilarang oleh Nabi SAW. Tapi kalau kita mendoakan mereka, mestilah saudara muslim kita doakan. Walaupun misalnya andai misalnya mereka masuk dalam, andai ya, saya tidak memutuskan ya, andainya mereka dihukum khawarij misalnya, khawarij adalah masih saudara kita. Nabi alaihissalatu wassalam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ditanya tentang orang-orang khawarij yang berjelas-jelas khawarij di masanya. Ditanyakan kepadanya, afkufaruhum, apakah mereka itu orang kafir? Nah, kata Ali, minal kufri harabu, mereka justru lari dari kekufuran. Amusyrikunahum, apakah mereka orang-orang syirik? Minal syirki farru, mereka justru menjauh dari kesyirikan. Kemudian tanya, amunafiqunahum, apakah mereka orang-orang munafik? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, innal munafiqina la yazkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu tak banyak zikir pada Allah, padahal mereka adalah orang-orang yang puasanya taat, yang sholat malamnya taat, hafalan Qur'annya bagus. Lalu mereka tidak bisa dikatakan munafik. Lalu apa ya Amirul Mukminin? Mereka hum ikhwanul lana bagaw alaina faqatalnahum. Mereka saudara kita, tetapi mereka memberontak kepada kita. Ya, pemberontak ya harus diperangi, atau ya memang harus diperangi kalau memberontak. Nah, apakah saudara kita yang memberontak? Wallahu taala alam. Mudah-mudahan tidak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua. Pertanyaan, bagi seorang istri mana yang lebih dahulukan berbakti kepada suami daripada berbakti kepada orang tua? Seandainya suami tidak ridha atas berbaktinya seorang istri, contoh seorang istri sibuk ngurusi orang tuanya sedang suami merasa terabaikan,
Baik, pertanyaan ini pertama, setelah seorang wanita menikah, maka kewajiban utamanya adalah mengurus suaminya, dan ketaatan pertama adalah pada suaminya. Nah, bila seandainya hak suami terabaikan gara-gara ngurus orang tua, maka kewajiban istri adalah ngurus orang tuanya, kecuali sang suami memberikan kelonggaran atau mau tanazul dari haknya, dan itu seharusnya, dan itu pandai-pandailah istri untuk membisikkan di telinga suaminya bahwasanya dia mesti membantu orang tuanya. Tapi kalau seandainya dia bertahan dengan haknya, memang hak suami untuk diurus oleh istri lebih besar daripada hak orang tua diurus oleh anaknya. Nah, lalu dikatakan, lalu gimana, siapa ngurus orang tua? Ya, ngurus orang tua pertama kan anaknya yang lain adalah anak laki-laki yang paling wajib. Anak laki-laki yang paling wajib. Makanya seorang istri tak boleh menghalangi suaminya berbakti pada ayah dan ibunya. Itu dosa besar. Tak boleh. Ya. Tetapi juga seorang suami gara-gara ngurus orang tuanya melalaikan kewajiban hak keluarganya juga tidak boleh. Tetapi jalankanlah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau pertanyaan begini, maka mengurus suami didahulukan daripada mengurus orang tua. Dan insya Allah kalau pandai-pandai ibu-ibu saudari semuanya untuk membujuk suami, mudah-mudahan ya, kalau orang sudah dipuaskan, orang sudah dikenyangkan, orang sudah disenangkan, apapun yang kita minta insya Allah dia berikan. Wallahu musta'an. Bagaimana hukum memberi kepada orang tua seorang istri dari penghasilan sendiri tanpa sepengetahuan suami? Kalau penghasilan sendiri hak mutlak seorang istri, Cuman kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, karena kita bersama, maka kebersamaan itu mungkin akan lebih baik supaya tidak timbul kecurigaan di antara kita. Karena walaupun harta kita, tetapi suami kadang-kadang wallahu alam mungkin bercuriga karena sembunyi-sembunyi dia katakan jangan-jangan harta yang saya berikan disimpan-simpan lalu diberikan pada orang tua. Ini kan jadi image yang tidak baik. Maka alangkah baiknya keterus-terangan itu senantiasa ada di bersama kita. Jangan ada hal-hal yang disembunyikan, khususnya kebaikan. Nah, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada keutamaan wafat di hari Jumat selain malam Jumat bagi seorang mukmin, dan apakah amalan anak akan mengalir pahala kepada orang tua yang sudah meninggal, Ustaz, atau hanya doa saja, Ustaz? Jazakumullah khairan. Pertama, masalah wafat di hari Jumat atau di malam Jumat masih diperselisihkan hadisnya oleh para ulama. Wallahu taala alam, karena dia hari baik, bulan baik, tentu kita berharap banyak kebaikan. Wallahu taala alam. Ini yang menguatkan barangkali. Kemudian apakah amalan anak mengalir pada orang tua? Bila amalan itu yang menjadi penyebabnya adalah orang tuanya, insya Allah mengalir pahalanya. Tapi bila seandainya amalan itu tidak ada andil langsung orang tuanya, wallahu taala alam, ini memerlukan dalil yang lebih khusus. Ya, adapun doa itu sudah jelas-jelas dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 yang mengalir pahalanya. Nah, andainya ya ibu mengajarkan anak baca Quran, lalu dia pandai baca Quran, insya Allah pahala setiap anak baca Quran itu dapat ibu pahalanya. Andainya ibu misalnya mengajarkan ilmu kepada anak tentang tauhid, maka selama dia bertauhid, maka pahala mengajarkan ilmu tauhid itu ada buat ibu. Ketika ibu sejak kecil, sejak dini mengajar anak perempuan untuk berpakaian sesuai dengan pakaian syar'i, insya Allah pahala itu akan tetap mengalir selama anak masih mengerjakannya. Atau anak laki-laki kita ajarkan berbakti, atau anak-anak kita ajarkan berbakti. Nah, semuanya itu mandalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka seperti itu pahala yang dia dapatkan. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Dari bab ini insya Allah pahalanya mengalir. Wallahu ta'ala alam. Makanya daripada orang yang mengajarkan ilmu pada anak kita, lebih baik kita sendiri yang banyak mengajarkan ilmu kepada kita, anak-anak kita. Diajarkan doa pagi dan petang, diajarkan baca Quran, menghafal Quran, maka insya Allah ta'ala kita dapatkan bagian daripadanya. Kalau doa memang sudah
insyaallah selama anaknya berdoa dengan cara yang syar'i kemudian ikhlas karena Allah SWT, maka doanya sampai kepada orang tuanya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ingin bertanya Ustaz, jika orang tua meninggal dan memiliki hutang, lalu anak-anaknya sudah menyampaikan kepada orang lain, orang yang dihutangi, bahwa dialah yang akan menanggung membayar hutang orang tuanya, meski anak belum mampu membayar lunas. Apakah orang tua masih berkata-kata Ustaz? Apa ada dalil mayit disiksa karena memiliki hutang? Nah, bahwa mayat atau ruhnya orang tua orang yang berhutang masih akan sampai ada yang membayarkannya. Buktinya ketika ada seorang mayat yang tidak yang meninggal berhutang, lalu Nabi SAW mundur tidak mau menyolatkannya, lalu maju salah seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Ubaidah bin Jarrah, saya bilang saya bayar hutangnya 2 dinar atau 2 dirham itu ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mau menyolatkannya, dan esok harinya setelah dibayar oleh sahabat yang menjamin tadi, lalu kata Nabi SAW, al-ana hina barada jasad, sekarang baru dingin tubuhnya orang tua tersebut. Berarti wallahu taala alam tetap ada pengaruhnya sebelum hutang itu dibayar. Wallahu taala alam. Ustaz, bagaimana jika seorang ibu ahli maksiat? Sejak kecil ibu saya menjual diri di depan mata saya. Ghafurallahu lah, gonta-ganti pasangan, bahkan bapak saya juga enggak jelas siapa sekarang yang sudah tua sakit-sakitan, tapi di matanya hanya uang terus. Saya selalu disuruh cerai dari suami saya karena suami saya dianggap tidak bisa memberi harta banyak untuk saya, selalu menjelek-jelekan saya. Kemana kalau rumah tangga saya tidak berharta, suami saya dijelek-jelekkan terus, padahal saya sudah punya anak dan saya merasa cukup dan dari sisi materi suami saya, tapi ibu saya merasa sangat kurang terus. Bagaimana saya harus bersikap? Kami berjauhan, ibu saya dijauh, tapi kalau selalu ikut campur masalah rumah tangga saya, dalam artian menyuruh saya cerai sama suami saya. Ini termasuk perintah yang wajib tidak ditaati. Kalau dia menyuruh cerai dengan suami ibu, ini adalah perintah yang wajib tidak ditaati, karena ini perintah maksiat. Bentaat kepada orang tua itu hanya boleh dalam sesuatu yang tidak maksiat. Maka oleh sebab itu doakan mereka, mudah-mudahan masa lalu mereka yang kelam itu Allah berikan cahaya. Mudah-mudahan di akhir-akhir hidup mereka menikmati indahnya hidup beriman, indahnya hidup berislam, dan taubat kepada Allah taubatan nasuha. Karena sebesar apapun dosa kaum muslimat yang dirahmati Allah, selama tidak syirik, mudah-mudahan Allah masih mengampuni dan mengasihi mereka. Adapun mereka tetap bernafsu dengan dunia, ya semoga ya kita sebagai anak hanya bisa memberikan masukan dan nasihat serta doa. Soal mereka membenci kita atau membenci suami mungkin karena istiqamah dalam beragama, dan ini sudah banyak dilakukan oleh orang-orang dulu terhadap anak-anak mereka yang beriman. Misalnya anaknya, ibundanya Abdurrahman bin Auf atau siapa mereka, atau Sa'd bin Abi Waqqas, diancam oleh ibunya untuk mogok makan kalau tidak mau murtad kembali meninggalkan agama Nabi SAW. Lalu dia dengan tegas katakan, ya ibunda, tidak ada di Mekah ini orang yang taat kepada ibunya seperti saya kan? Orang sini tahu semua, tapi ketahuilah wahai ibu bahwasanya andainya ibu mogok makan dan saya harus meninggalkan agama ini, maka dia katakan andainya ibu mati dan punya 100 nyawa, maka saya tidak akan meninggalkan. Maka dia tegas. Ibu juga insya Allah ia katakan bahwasanya ini saya tidak akan mengikuti ibunda saya dalam masalah ini, karena dia menyuruh saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat kepada suami. Oleh sebab itu nasihat saya kepada ibu, jangan sekali-kali buka rahasia rumah tangga kita atau keadaan rumah tangga kita kepada ibu atau orang tua yang seperti ini, karena orang tua seperti ini justru semakin merusak rumah tangga kita.
Tidak sedikit orang tua yang ikut campur urusan rumah tangga anaknya, membuat rumah tangga anaknya porak-poranda. Sebagaimana kita juga, kalau urusan rumah tangga anak kita, kalau bukan untuk menolong mereka, memperbaikinya dengan bantuan kita, lebih baik kita tidak mengetahuinya. Biarkan mereka belajar sendiri, karena sesungguhnya kita pasti lebih kuat perasaannya daripada pikirannya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah kepada kita bersama, kepada orang tua kita, dan semoga Allah SWT jadikan bagi mereka husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi, Allah mengampuni. Yang benar semata-mata taufik dari Allah, yang salah karena kelemahan saya atau dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, dan kepada para ibu, para akhwat saya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.